Bagaimana caranya supaya kandidat yang ada di dapil itu kemudian jadi juara? Kekuatan utamanya nanti ada pada para manajer campaign. Kekuatan utamanya nanti ada pada para manajer campaign. Kenapa? Karena dia nanti akan memberikan supervisi, memberikan guidance, bahkan lebih dari itu, syukur-syukur bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan lebih tinggi dari itu adalah saya selalu menyebutnya sebagai juru terang ya. Juru terang itu apa, Pak? Pencerah ya. Jadi di tengah kegelapan selalu ada cahaya lah, gitu kan? Nah, jadi situasi ini bukan situasi yang nyaman, tapi saya ingin sampaikan begini. Posisi ini teman-teman menarik. Kenapa menarik? Karena teman-teman akan punya banyak sekali pengalaman hebat ketika bisa mendrive, bisa mendorong orang-orang, bisa mendorong para calonnya untuk tetap fight di pemilu yang dapilnya masih nol. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan teman-teman kita menjawab satu pertanyaan sederhana. Bekal apa yang harus kita insert kepada teman-teman caleg, Pak? Salah satu manajer campaign itu kan salah satu fungsinya adalah menginsert sesuatu ke dalam pikiran para caleg. Di antara sekian banyak hal yang harus diinsert menurut saya adalah kekuatan diri. Kenapa kekuatan diri harus menjadi bagian penting para caleg untuk mengenal itu? Karena banyak pengalaman menunjukkan ketika kita menjadi caleg, teman-teman menjadi caleg atau siapapun menjadi caleg, itu mindsetnya tidak semua dari awal mindset pemenang. Saya mulai masuk ke materi. Tidak semua caleg ketika ditetapkan DCS, DCT itu dari awal sudah memiliki mindset pemenang. Kenapa harus saya sampaikan ini? Karena antara mindset pemenang dan mindset gagal itu sudah bisa dideteksi dari awal. Jadi nggak usah nunggu pencoblosan datang, itu dari awal sudah kelihatan ciri-ciri bakal menang atau bakal kalah. Kenapa begitu? Karena ada teorinya, ada rumusnya. Jadi kalau kita pakai teori, pakai rumus, maka segala sesuatu lebih mudah mendeteksinya. Contoh misalnya begini. Ada 4 rumus yang saya selalu pakai, saya sampaikan di mana-mana. Yang pertama, rumus pertama itu fondasi pertama. Kalau di kitab suci Al-Quran itu bunyinya begini kira-kira. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali dia mengubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Ini bukan kata Nabi, tapi bukan kata Kiai, tapi ini teks kitab suci. Allah tidak akan mengubah nasib caleg itu, kira-kira kalau diadaptasikan begitu, kecuali caleg itu memulai untuk mengubah-ubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Pertanyaannya, apa harus diubah di dalam dirinya? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini prinsip pertama. Kenapa harus saya sampaikan supaya kita nggak salah paham, Pak? Yang kedua, ini kata John Maxwell. Saya penggemar berat John Maxwell. Dia seorang penulis buku yang saya kira luar biasa legendaris. Dia seorang motivator kelas dunia.
Dari pengalaman dia meng-coach, pengalaman dia mendampingi banyak CEO kelas multinasional, bahkan beberapa politisi di Amerika, dia dapat satu kesimpulan bahwa setiap orang sesungguhnya bisa mencapai apapun yang dia inginkan, asal syaratnya satu, kata John Maxwell, dia mau untuk meningkatkan kemampuan diri. Jadi kalau syarat esensial ini dapat, meningkatkan kemampuan diri, maka impian sebesar apapun relatif lebih mudah diraih. Nah, banyak orang ketika mencapai sesuatu, ingin mencapai sesuatu, dia lupa syarat itu gitu. Dia lupa syarat itu. Padahal setiap hal yang ingin dicapai itu menuntut yang disebut dengan syarat kemampuan apapun. Mau jadi caleg, mau jadi guru, mau jadi kepala sekolah, mau jadi bahkan jadi lawyer aja. Ini ada lawyer kita, itu masih ada syarat kompetensi. Jadi campaign manager pun memerlukan syarat kemampuan. Nah, ini prinsip ini penting supaya kita punya dasar. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, fondasi yang ketiga, setiap orang sesungguhnya akan mampu memenangkan pertarungan di luar sana jika dia mampu memenangkan pertarungan di dalam dirinya sendiri. Saya ulangi. Jika seseorang mampu menyelesaikan pertarungan di dalam dirinya, itu akan memudahkan menyelesaikan pertarungan di luar sana, seberat apapun pertarungan itu. Nah, banyak orang gagal dalam bertarung, itu kenapa? Karena dia sendiri belum mampu menyelesaikan pertarungan di dalam dirinya. Dan pertarungan di dalam diri itu jauh lebih kuat, jauh lebih berat, jauh lebih heroik, dan jauh lebih bombastis, Pak, ketimbang pertarungan di luar sana. Contoh-contoh sederhananya simpel. Ketika Anda misalnya mendengar berita bahwa Anda termasuk salah satu kandidat yang masuk ke dalam tim ini, ya kan, tim manajer campaign ini diumumkan oleh sekjen, oleh DPP segala macam, itu dalam diri kan ada dua pertanyaan. Saya ikut nggak ya? Saya masuk nggak ya? Saya ambil nggak ini? Nah, ketika memutuskan ambil atau enggak, itu yang disebut dengan pertarungan, Pak. Pertarungan di dalam diri. Itu sudah nggak ada hubungannya lagi dengan instruksi dari DPP. DPP hanya memberikan instruksi, perintah, berita, kemudian Anda harus ambil keputusan. Itu yang disebut dengan pertarungan dalam diri sendiri. Nah, dalam proses politik nanti, pertarungan begitu dengan diri sendiri itu akan berlangsung dalam ritme yang sangat cepat. Sangat cepat, sangat bahkan tidak diduga-duga. Banyak hal di lapangan nanti akan memerlukan pertarungan yang jauh lebih besar. Contoh misalnya, ini contoh di lapangan. Ketika seorang caleg punya sekumpulan tim ses yang sudah dilatih, dibina, biasanya kan memang begitu. Caleg punya tim ses. Dalam praktek ketika di lapangan ada kejadian-kejadian yang membuat tim ses ini berantakan. Yang satu kabur kemana, yang satu kabur kemana karena beberapa alasan, sehingga dia menjadi propos tim ses. Dalam situasi ini apa yang harus kita lakukan, baik oleh caleg maupun oleh manajer campaign? Situasi ini kaitannya dengan eksternal, dengan tim, tapi sebetulnya nanti akan kembali kepada dia harus bertarung dengan dirinya sendiri. Menghadapi kasus ini dia down atau dia malah up, beda, Pak. Kalau dia dari awal sudah punya mindset orang gagal, maka kasus ini akan membuat dia makin down. Tapi kalau dia punya mindset pemenang, kasus ini malah makin menarik. Jadi pertarungan dalam diri sendiri akan membuat seseorang mampu menyelesaikan pertarungan di luar sana dengan jauh lebih baik. Kan ada hadisnya, selesai perang Badar, betul loh? Selesai perang Badar, dikirain para sahabat terus beres lah peperangan ini. Tapi kata Rasulullah, nggak bisa, belum ini belum apa-apa ini perang Badar. Loh, masih ada lagi? Yes, masih ada yang lebih besar. Apa yang lebih besar itu ternyata yang terbesar adalah bertarung dengan diri sendiri. Pak, kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena di sanalah kunci awal kita gagal atau menang. Prinsip yang keempat, teman-teman,
Setiap orang akan lebih mudah tiba di tujuan akhir bila dia tahu rute jalannya. Kenapa prinsip yang keempat ini penting? Supaya kita bisa meletakkan fondamen kita untuk pemenangan ini menjadi jelas pegangannya, Pak. Karena banyak di antara kita ketika bertarung itu nggak punya pegangan. Nah, kenapa kemudian kita pegang ini? Supaya kita tahu mindset pemenang dan mindset orang kalah itu bisa kelihatan dari 4 ini. Saya kira itu, terima kasih sebagai pengantar.